ngantuk enggak? Masih ngantuk ya? Udah waktunya tidur siang ya? Nanti takutnya pada waktu kuliah kalian tidur lagi. Jadi seperti biasa ya, kalau kuliah saya mungkin CV-nya yang koordinatornya ya, sama tadi saya ya, itu mungkin bisa mencatat teman-teman yang menjawab ataupun yang yang bertanya ya. Nanti seperti biasa itu bisa dikirimkan kepada saya nanti pada waktu koas, bisa digantikan dengan poin nilainya kalian pada waktu koas ya. Karena pada waktu kayak gini kan kita nggak bisa kasih nilai karena nilainya udah pasti objektif ya. Jadi kalau nanti pada waktu koas ya, kalian kalau nanti pada waktu Selasa PK kalian berbuat nakal, nanti itu bisa disebutkan ya. Itu ya. Ini ada yang catat dulu seperti biasa kuliah saya mungkin itu bisa dicatat siapa yang bertanya dan siapa yang mungkin menjawab. Tapi ya bener-bener ini ya, sama tuh semuanya dicatat ya, satu ini ya, satu tempat kuliah dicatat semua ya. Terus sebelum kita mulai ya tentang pulmonary rehabilitation ya, mungkin akan kita berikan sekilas mengenai kenapa kita berikan terapi rehabilitasi ini, pulmonary rehabilitation ini pada kalian di semester ini, karena paling tidak kalian bisa tahu mengenai apa aja yang bisa diberikan, terapi apa yang diberikan pada waktu pasien itu mengalami masalah dengan penyakit paru ya. Jadi tadi kita bisa berikan beberapa gambaran. Kemudian nanti akan saya setelkan video ya, video yang kemarin kita pikir mungkin tidak terlalu bagus ya, tapi lumayan ada pandangan ini. Tapi sebelum kita mulai mungkin saya akan memberikan satu soal mungkin kira-kira untuk pandangan kalian ya mengenai apa yang mungkin bisa kita berikan. Ini soal mengenai postural drainase. Dijawab pada waktu nanti setelah kita selesai ya. Jadi ini ada soal mengenai ya, seorang perempuan datang ke rumah sakit dengan TB paru. Pada pemeriksaan auskultasi didapatkan lonki di apikal paru kanan dan kiri, berarti kan ada di atas lokasinya, ya kan? Apakah posisi pasien untuk mobilisasi bed yang optimal? A. Untuk segmen apikal anterior, posisi duduk kemudian condong sedikit ke belakang. B. Untuk segmen apikal posterior, posisi duduk kemudian condong sedikit ke belakang. C. Untuk segmen apikal anterior, pasien membungkuk ke depan dan kedua lengan teropang bertemu pada meja. D. Untuk segmen apikal anterior berbalik telentang, kepala diberi satu bantal, lutut fleksi dan ditopang satu bantal. E. Untuk segmen apikal anterior berbalik telentang, bantal di bawah lutut, posisi kepala lebih rendah dari kaki. Apa sudah ada bisa jawab sebelum kita mulai kuliah? Ya? Ya. C. Alasannya? Ya, jadi menurut kamu jawabannya C. Ya. Ada lagi yang mau jawab? Sebelum kita masuk. Ya, siapa? Siapa yang mau jawab? Nah, siapa namanya? Atam. Kamu siapa namanya? Siapa namanya? Atam. Apa jawabannya? Jawabannya A. Alasannya? Ya, jawab itu ada alasannya ya. Ya, alasannya apa nih? Alasannya apa kok dan jawabannya? Ada kan sebenarnya sudah punya ini ya, punya PPT-nya kita ya. Ya terus belum bisa jawab. Ya, dari sini
pandangannya beberapa orang itu bahwa kita hanya mengurusi masalah di parunya aja. Tapi sebenarnya untuk pulmonary rehabilitation itu sebenarnya lebih kompleks ya. Jadi secara sistematik ya. Jadi itu tidak cuma hanya memberikan terapi treatment untuk respiratorinya, tapi juga latihan-latihan yang lain ya kan. Karena kalau pasien-pasien paru itu kan juga penting. Misalnya endurance ya kan, daya tahan itu kan penting. Nah, kalau endurance jelek kan dia pasien susah kan, dia susah ya. Jadi untuk ini kan harus lebih bagus. Jadi daya tahan tubuhnya itu kan lebih bagus ya, endurance-nya ya kan. Untuk penguatannya juga. Jadi sebenarnya untuk pulmoner itu tidak hanya membahas mengenai ini aja, tapi keseluruhan dari kita ya. Jadi awalnya dari sini ya. Jadi dari global ini ya. Global penyakit ini ya untuk penyakit kronik. Penyakit kronik ini mengatakan bahwa pulmonary rehabilitasi adalah intervensi terapi yang efektif ya, yang sangat efektif untuk mengurangi sesak nafas dan memperbaiki dari penampilan fisik dan kualitas dari hidupnya. Karena sekarang itu kita penanganannya semuanya ke kualitas hidup ya. Jadi tidak hanya mengobati dari penyakitnya, tapi kita harus mempertimbangkan kualitas hidup pasien itu setelah terkena penyakit tersebut. Jadi harus kita pertimbangkan. Kemudian menurut ya ATS dan DRS ini, pulmonary rehabilitasi ini merupakan intervensi yang berdasarkan evidence base, kemudian multidisiplin dan komprehensif untuk pasien-pasien respiratori yang ada gejala dan kemudian dia sering mengakibatkan penurunan dari aktivitas sehari-harinya. Ini mungkin perlu kita pelajari ya. Sekarang sistem pernafasan gimana? Menurut kalian kita nafas terus pertama kali masuk ke mana? Masuk ke mana? Hidung. Dari hidung kemudian ke pernapasan ya? Pernapasan narik ya, terus dari narik terus ke ya, terus habis itu ke bronkus, terus habis bronkus bronkiolus ya kan, habis bronkiolus alveoli. Jadi ini ya, jadi kita nafas ya kan, turun narik ya bronkus, kemudian ke bronkiolus, kemudian ke alveolus. Jadi ini penting kita pelajari untuk lobus dan letak dari secretnya itu, karena hubungannya seperti tadi ya, contoh soal tadi ya. Jadi kita perlu tahu letak lokasinya karena supaya bisa memposisikan pasien itu dengan posisi yang dia efektif, sehingga bisa karena kena gravitasi dia bisa secretnya mengalir keluar kan, misalnya gitu. Jadi ini kan saya tahu lobusnya kanan berapa? Tiga, kiri 2 ya. Jadi ini perlu ya tahu ya. Jadi paling tidak anterior ya, kemudian posteriornya, kemudian atas ini lobusnya apa ya. Jadi tadi kalau apical di mana tadi apical? Di atas, ya kan? Apical di atas ya. Ini perlu tahu ya, karena kalau kita lihat, jadi bisa kita lihat dari foto ya, foto ronsen. Kemudian yang paling dasar aja ya, foto ronsen, dan kemudian bisa kita lihat dari auskultasinya. Jadi lokasinya, secretnya itu kira-kira gimana. Itu penting kalau untuk make up, pentingnya karena supaya kita bisa memposisikan pasien. Ya ini yang tadi ya, jadi memang kalau banyak yang tahunya pun hanya ini ya. Jadi untuk terapinya yang itu yang kita sebut dengan terapi fisik dan itu biasanya kita hanya latihan relaksasi, kemudian pernapasan, postural drainase, teknik penguji dan latihan tertentu. Ini nanti akan kita jelaskan di belakang. Ya, ini. Jadi untuk latihan relaksasi ini itu biasanya kita
berikan pada awal atau pada akhir dari terapi, ya kan? Karena dia biasanya kita berikan di fase pemanasan atau fase cooling down, gitu. Jadi sebenarnya latihan relaksasi itu termasuk juga kalau kita memposisikan tubuh kita rileks ya. Jadi misalnya pakai bajunya juga tidak terlalu ketat, jadi supaya rileks. Kemudian ini salah satu tekniknya yang terkenal ini adalah namanya one breathing technique. Ada yang tahu one breathing technique? Jadi one breathing technique itu dengan cara kita menyebutkan kata one, ya. Jadi relaksasinya itu one, supaya lebih rileks ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini ya latihan pernapasan. Jadi kita menggunakan dengan tujuannya ini ya untuk mengurangi sesak nafas, mengurangi jeda pernapasan, memperbaiki fungsi otot pernapasan. Ini caranya nih, pasien disuruh menarik nafas lewat hidung, ya, nih narik nafas ya, terus dikeluarkan lewat mulut, ya. Jadi narik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Teknik yang dia terkenal salah satunya adalah pressing breathing. Pressing breathing itu tekniknya nafasnya lewat hidung, keluarnya lewat hidung dengan posisi mulutnya menutup. Itu yang dia paling terkenalnya ya. Jadi posisi itu kan supaya dia mendorong sebenarnya. Jadi narik nafas lewat hidung, kemudian keluarnya kita posisi menutup. Gitu ya. Jadi nggak lewat. Ya, itu tujuannya supaya paru-paru kita mengembang ya. Kemudian ini salah satunya dia pernapasan diafragma. Jadi kalau diafragma, kalau pada waktu kita inspirasi, ini maksudnya dia semuanya mengembang, ini turun. Ya, jadi mesti biasanya kan kita lakukan begitu. Ada yang contoh di videonya. Jadi kalau inspirasi dia otomatis dia akan naik. Kemudian untuk postural drainase ini, ya kan? Kemudian ini adalah tadi yang kita sebutkan ya. Jadi dengan melakukan bermacam-macam posisi, ya kan? Diharapkan gravitasi itu membantu meningkatkan pengeluaran dari sikretnya karena posisi dari gravitasinya. Ini manfaatnya nih ya. Jadi bisa intinya ya tujuannya supaya tidak supaya sikretnya mudah keluar ya. Jadi supaya bisa pernapasannya tidak terlalu maksudnya tidak cepat ya, respiratornya tidak cepat ya. Jadi ini ya salah satunya. Jadi kita lihat ya. Jadi kalau letaknya di atas, itu biasanya kita berikan posisinya adalah dia ke atas. Karena dengan harapan kalau di atas ini, ya kan, ini dia turunnya kan ke sini ya. Ya itu dia ada harapannya turunnya ke bawah ini. Jadi dia dekat sekali dengan untuk ke atas gitu. Jadi kalau diposisikan dia ke bawah, dia nanti susah keluarnya karena kan ini basicnya gravitasi. Jadi kalau untuk lokasinya di atas itu jadi kita memang posisinya duduk karena supaya dia bisa mengalir keluar gitu ya. Bedanya antara anterior dan posterior, kalau anterior kita posisinya berdirinya di atas berdiri, posisi duduknya tuh kita telentang ya kan, sedangkan posterior dia tuh posisinya tuh membungkuk karena dengan harapannya dia bisa turun ya. Jadi kalau anterior di depan dia posisinya lurus ya kan, kalau yang ini posisinya dia membungkuk. Nah, jadi ini bedanya cuma ini anterior dan ini posterior, tergantung lokasi dari sikretnya. Kemudian yang ini kalau kita lihat di segmen anterior di atas kanan dan kiri karena letaknya di sini. Karena kalian di tengah ya. Kalau di tengah ini dia posisinya itu kita posisikan dia juga lurus gini. Ya. Kemudian ini dengan posisi dia dikasih bantal dan dikasih bantal di bawah kakinya. Ya. Jadi ini lokasinya sebenarnya lebih atas ini. Karena letaknya tidak tinggi, jadi dia posisinya di bawah. Kemudian yang ini, yang segmen posterior itu terbalik ya. Jadi kalau kalian lihat itu kalau yang posterior dia posisinya pasti tengkurap ya. Kalau yang anterior rata-rata dia posisinya telentang. Ya, itu tergantung lokasinya ya. Nah ini dia letaknya di sebelah apa nih? Sikretnya di kanan atau di kiri menurut kalian? Hah? Di kanan atau di kiri? Sekarang kalau sikret kalian itu di kanan, kalian madepnya ke kanan atau madepnya ke
di kanan. Kamu posisikan gravitasi postural denasa itu ke kanan atau posisimu ke kiri? Jadi harus diposisikan yang ada sikretnya yang di atas, jadi supaya dia tuh posisinya tuh mengalir ke tengah ya. Jadi bersihnya mengalir ke tengah ya. Kalau ini dia posisinya, makanya ini kan kalau ini kita lihat ya, dia ini kan posisinya yang lebih tinggi yang posisi kiri, ya kan? Ya kan karena supaya bisa memposisikan yang ini kanan, yang ini kiri, ya kan? Karena kirinya kan lebih tinggi ya dia. Kalau ini kanannya lebih tinggi, itu ya. Jadi untuk memudahkan, pokoknya prinsipnya sirup itu harus dialirkan ke tengah. Ya. Kemudian yang ini karena letaknya itu agak di bawah, ya. Jadi itu harus kita ganjel, ya. Kita ganjel. Untuk tahu kanan dan kirinya, ini kan kalau setengah dengan sama ya, karena dia bahasanya kan stimula ini ya. Ini kan kita lihat ini dia yang atas ya, berarti ini sebelah kiri ya, yang ini di atas ya. Kemudian yang ini kebalikannya ya, yang ini kanan, karena lokasinya di bawah, jadi harus kita ganjel. Jadi paling enggak kalau dikasih ganjel, kira-kira sebelumnya paling enggak 45 derajat ya. Jadi ganjel itu. Kemudian kalau yang ini, dia kan posisinya ini ya. Jadi karena dia letaknya di tengah juga, di dalam ya. Jadi kita posisikan dia juga di atas, karena segmen anterior. Ya, kalau segmen posterior dia posisinya kebalikan. Ya, pokoknya gampangnya anterior terlentang, kalau posterior dia lebih ngarahnya ke kurang. Kemudian yang ini artikel di bawah kanan dan kiri ya, dengan posisi dia. Kalau yang ini kan karena posisinya seperti tadi ya di bawah ya, jadi kalau di bawah itu harus kita ganjel ya, karena dia posisinya biar turun ke atas nih, biar turun ke bawah ya, sininya ya, apa namanya sih. Tapi ini harus hati-hati ya, jadi tidak semua pasien kita berikan terapi seperti itu ya. Apalagi kalau dia ada peningkatan tekanan intrakranial ya, atau macam-macam ya, makanya kalau sesak berat juga tidak bisa ya, karena nanti akan kena sesaknya ya. Ya, jadi kontraindikasinya adalah ini tidak stabil atau sesak berat ya. Kalian sudah pasiennya sudah tidak sadar, terus kalian posisikan kayak gitu kan bahaya ya. Jadi harus lihat kondisinya. Jadi kalau kondisi infeksi tidak stabil, paling kita posisikan dia kiri kanan kiri aja. Jadi tidak usah sampai diposisikan kayak terbalik-balik itu, jadi paling kanan kiri aja. Jadi yang pasien tidak kooperatif, kemudian hipertensi ya, ada riwayat operasi leher atau kepala ya, karena itu kita posisikan seperti itu. Kemudian ada peningkatan tekanan intrakranial, tekanan intraokuler ya, kemudian pasca operasi keganasan ya, otomatis dia harus gangguan karena kan sifatnya di leher. Kemudian ada hemodialisis, kemudian udempa bulat, infusi pleura, emboliparu, pneumotorax, kehamilan ya kan, kehamilan juga ya karena kan posisinya ya. Kemudian ada infusio muka ya, karena memang di area wajah tapi terganggu malah akhirnya pemanjang dan belakang.
dia kanan kiri, kan nggak mungkin kita posisikan kanan terus gitu kan, atau kiri terus gitu kan. Jadi harus kita posisikan kanan 5 menit, kiri 5 menit gitu. Jadi tergantung lokasinya duduk atau posterior, jadi kita harus terkurang ya kan, atau dalam posisi depan ini. Jadi bisa kita lakukan satu sesinya itu sekitar 6 menit. Ya, kita lanjut saja. Untuk komponennya dari tes ini banyak tidak terlalu banyak. Kita lanjutkan. Jadi ini kalau tadi perkusi itu adalah kita berikan pada seluruh situs pernapasan secara ada di thorax. Jadi tadi perkusi itu ada dua ya. Jadi bisa clapping itu sama kaki sama ya. Jadi posisi tangan kita begini, ya, kayak ini ya, kayak ini. Terus dia bisa juga tapping itu kayak ini. Jadi posisi tangannya lurus, bisa tapping atau cupping, bisa lurus. Kemudian tadi perkusi itu ada lagi satu lagi yang berbarengan sama tadi perkusi sudah vibrasi. Jadi bisa vibrasi itu seperti kayak detakan gitu. Nanti bisa dilihat di video. Jadi sebenarnya beberapa tadinya gitu. Karena alasannya apa? Kamu tapping, kamu tadi perkusi alasannya apa? Apa ada alasannya? Bisa. Tahu alasannya apa? Itu untuk ini ya, tujuannya untuk mengalahkan secret. Kan secret kan ada yang nempel, ya kan? Kalau cuma biasa aja kan nggak bisa. Itu memang kita terpaksa. Ya. Kalau ini lebih sakit, ini tidak terletak. Jadi itu juga kita berikan sesuai lokasinya. Dan itu biasanya bisa bareng sama teknik postural drainase, ya kan? Yang miring kanan, ke atas, ya kan? Yang miring kiri, ke lagi atasnya, kan gitu. Jadi kan bisa kita bareng-bareng sama postural drainase. Cuma ada kontraindikasinya. Nah ini, yang penting itu kontraindikasi ya. Kalau indikasi kan sudah jelas indikasinya. Masalah tahu ya. Kontraindikasinya ini. Kenapa? Pada kasus yang terjadi batu darah itu merupakan kontraindikasi. Anda tahu? Batu darah kenapa merupakan kontraindikasi? Kalau dari perkusi itu tidak kita berikan pada kasus-kasus yang berbeda. Kemudian yang berikutnya ini ya, ini sama ya, karena dia ada perdarahan juga ya. Kemudian ini kondisi pada pasien operasi yang sudah nyeri, terus kalian perkusi. Nah, gimana? Kalau jadi pasien gimana? Ngamuk enggak? Ya, udah sakit, pas operasinya itu pasti sakit, kalau untuk begini, begitu. Ya, pasiennya marah ya pasti ya. Ini yang paru akut yang masih akut, kemudian ini ya ada masalah jantung, kita bisa ganti ya, propos berat ya, ini propos beratnya harus ada juga. Kemudian semua juga ya, semua area resaptasis kita harus hati-hati. Jadi pada kasus-kasus CA paru kita hati-hati ya. Kemudian ini area sindrom ini juga hati-hati karena takutnya juga mempengaruhi penyembuhan dari gramnya ya. Kemudian ada di kulipan. Kemudian ini yang latihan batu efektif itu adalah tadi respirasi kuat dan kotor untuk penguatan secret. Ada yang tahu batu efektif itu dibatukan berapa kali? Atau dibatukan sesering mungkin?
ada tekniknya berapa kali? Saya tahu. Ini ya. Jadi sekarang kita tarik nafas. Ya, kemudian ditahan 2 detik. Kemudian dibantukan. Ya, itu ada bantu 2 kali ya. Dilakukan 2 kali ya. Alasan karena supaya bisa mengangkat sigaret dari tempatnya dan kemudian bantu kedua mendorong sigaret keluar. Ya, jadi pertama ya tarik nafas dulu. Ya, terus kemudian tarik nafas lagi, ditahan, dibantukan 2 kali. Ya, itu ya. Jadi kita harapannya pasien itu tidak terlalu capek dengan dia batuk, tapi dia batuknya tidak efektif. Karena ada beberapa pasien yang cuma batuk, gitu kan. Tapi kan dia batuknya tidak efektif. Gitu. Tapi kalau dengan cara ini dia porsinya lebih kuat ya. Jadi supaya dia tuh bisa mendorongnya itu lebih kuat gitu. Jadi makanya kita hanya berikan batuknya ini 2 kali ya. Kemudian dengan contoh ini ya. Kenapa kita alasannya ini? Supaya bisa mendorong sigaretnya keluar. Ini kan batuk, ini kan ditahan, terus ini dibantukan 2 kali. Ini nanti ditahan, bantukan 2 kali. Ini biasanya dibilangin ya, dibilangin beberapa kali 2 sampai 3 kali. Jadi tidak hanya 1 kali. Pada kasus-kasus paru mungkin kalau yang tujuannya untuk KB secret, ya kan? Karena ada yang ambil untuk pemeriksaan ya, bisa apa itu sebenarnya harus pakai cara ininya pakai kateter pada pasiennya juga dia tidak terkuras batuk-batuk itu malah pasiennya kecapean kelelahan karena batuk terus ini. Jadi ini kalau kita lihat semuanya ya, jadi mulai persiapan ya kan, kemudian dilonggarkan, terus jangan lupa yang kata-katanya ya, pakai sebenarnya ya, karena kalau mau dipakai untuk situsnya mau digandakan ya. Jadi tadi ya tarik nafas dalam, yang kedua lagi adalah positive breathing ya. Tarik nafas lewat mulut, dikeluarkan lewat tarik nafas lewat hidung, dikeluarkan lewat mulut dengan posisi mulutnya menutup. Ya. Kemudian ini dengan alasan ini ya supaya tahanannya itu meningkat dan sigaretnya mudah lepas. Ya. Kemudian kita berikan nanti penanganan drainase dari posisi tadi yang sudah dilakukan tadi ya. Terus kemudian ditarik untuk kemudian terakhir kita berikan tarian batuk efektif. Ini minimal 1 kali. 1 kali itu maksudnya 1 kali sesi, jadi batuknya hanya 2 kali aja. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini tentang terapi fisik dada ya, arahnya ke apa ya? Kemudian lanjut. Jadi selain yang tadi yang sudah kita bicarakan, jadi kita selain memberikan tentang terapi fisik dada sendiri yang untuk masalah solusi masalah paru-parunya, tapi kita juga harus memberikan latihan-latihan yang lain. Ya, bisa kita berikan endurance, ya, training, kemudian strengthening, ya, kemudian respiratory muscle training, kemudian NMIS ya, neurostimulation adaptive stimulation ini untuk yang lemah ya. Kemudian juga body vibration training ini bisa kita berikan. Jadi selain tadi sebenarnya harus kita dampingi pasien-pasien itu, terutama mungkin pasien-pasien yang sudah rawat jalan ya. Itu kalau rawat kita kan susah ya. Juga kita bisa berikan terapi-terapi lain yang paling gampang ya sepeda gitu ya. Ada yang tahu bedanya antara endurance dan strengthening? Ada yang tahu nggak? Ya, antara endurance dan strengthening itu pernah kita bahas pada waktu kuliah di blok muskulu. Saya tahu tentang endurance dan strengthening. Yang suka olahraga itu? Siapa yang tidak suka olahraga? Siapa yang tidak suka olahraga? Siapa yang suka olahraga? Biasanya yang ke gym itu loh. Ada yang tahu bedanya endurance dan strengthening apa bedanya?
beda ya? Tadi masih sekolah ada ya. Jadi kalau endurance itu kan dia tak daya tahan sih. Jadi kalau endurance itu dia adalah daya tahan. Jadi kita ngurusinnya masalah tangan sama kaki ya. Jadi bukan kaki dipakai tapi all-nya semuanya. Jadi bedanya apa? Kalau endurance itu adalah daya tahan, ya. Jadi kamu latihan itu kamu bisa berulang-ulang dengan kekuatan yang dia minimal. Gitu. Jadi kamu tidak perlu naikin bebannya, gitu. Tapi harus ulang-ulang terus, diulang-ulang, gitu. Karena dia untuk daya tahan. Ya, jadi itu bisa dilakukan cycle, ya, treadmill, kan bisa karena dia latihannya berulang-ulang. Gitu. Jadi tidak perlu bebannya tinggi, tapi dia yang dipentingkan adalah repetitifnya. Jadi kalau endurance rumusnya ROM plus repetitif ya, repetitif. Ini contohnya ini ya. Jalan juga ya, jalan itu kan juga endurance ya, karena kan kamu jalan, jadi kan tidak ada bebannya juga, jadi kan harus cuma berkali-kali kan itu kan bisa. Jadi ada endurance, dan endurance daya tahan. Sedangkan yang strengthening karena dia tujuannya adalah menguatkan otot dan karena untuk mencegah atrofi ya supaya ototnya tidak tidak mengecil ya, jadi itu kita berikan harusnya itu ada bebannya ya kan, entah bebannya itu dari alat atau dari tubuh kita sendiri. Jadi misalnya saya sepeda itu bisa sepeda sakit tapi dia dikasih beban yang lebih, dimaksud dikasih beban tambahan dumbbell juga bisa. Jadi tujuannya adalah penguatan. Jadi kalau otot penguatan, jadi prinsipnya adalah ROM plus resistif ya. Jadi dia tujuannya adalah dia penguatan, dia harus ada bebannya. Ya, kan? Kalau tadi kan repetitif itu karena kan itu ulang-ulangan. Tapi kalau strengthening itu penguatan, jadi tidak perlu banyak, tidak perlu ulang-ulangan yang terlalu banyak, tapi dia bebannya dinaikkan terus itu. Ya, biasanya kalau otot itu kan biasanya kontraksinya dapat 10 kali nanti naik, dapat 10 kali naik. Jadi tidak perlu terlalu banyak kayak terus berulang-ulang ya. Nah ini kalau ini, ada yang pernah lihat alatnya belum? Sudah pernah lihat alatnya belum? Ada yang tahu caranya gimana? Siapa? Dipakai atau dibus? Ini biasanya dipakai untuk kasus-kasus ini ya, jantung sama kasus-kasus paru ya, karena ini kita bisa mengetahui kekuatannya. Jadi kalau yang bagus itu dia bulannya bisa naik semua ya. Jadi dulu waktu saya di Surabaya itu pasien-pasien sebelum operasi jantung itu biasanya di konsultan Rembang untuk latihan sebelum diberikan operatif. Karena dengan alasan nanti kalau sudah dilakukan operatif itu pasiennya kesakitan, kalau dilatih dia biasanya marah. Jadi sebelumnya diberikan dulu, jadi nanti pada waktu setelah operatif itu kita mandu lebih gampang. Karena sebelumnya sudah tahu kan caranya itu, tapi kalau habis operasi langsung kita berikan, ada dia belum bisa, itu kadang-kadang bikin pasiennya jengkel ya, karena dia sendiri masih kesakitan tapi kok disuruh latihan. Jadi makanya biasanya sudah kita dari awal sudah kita bilang sakit spirometer ini ya. Jadi kita push ya, kita sebul ya. Bahasanya sih tadi sebul ya. Jadi supaya tahu kira-kira ini dia sampai bulan berapa dan itu dicatat biasanya. Jadi nanti setiap hari kita lihat dia perkembangannya gimana. Jadi harus ini dia karena kita untuk ngecek otot-otot ini kan susah, jadi harus tahunya kita pakai alat. Kemudian yang ini ya sudah pernah sebelum ini alatnya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini untuk menguatkan otot apa ini? Menguatkan otot apa?
memberikan elevator stimulation itu untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Jadi pasien dengan posisi diam aja itu kan kita sudah tempelkan alat itu kan dia sudah kontraksi itu. Jadi pasien diam aja itu sudah kontraksi. Jadi ini tujuannya supaya pasien itu tidak bergerak pun dia tetap kontraksi. Jadi kayak dipaksa untuk latihan supaya dipaksa untuk kontraksi. Seperti kayak latihan gitu. Bisa kita berikan biasanya di otot-otot besar, jadi kayak quadricep, hamstring, biasa kayak stroke bisa kita berikan. Kalau otot ke atas juga bisa kita berikan ya kan, dari bicep, tricep ya kan, kemudian otot-otot yang bawah bisa kita berikan. Jadi tergantung dari kelemahannya di mana. Karena mungkin kemungkinan bisa dari paling lama juga bisa. Otot-ototnya dari zona ini. Ini yang terakhir dari rehab itu pulmonary ini dengan melakukan body vibration training. Ini awalnya seperti kayak berdiri terus kita gerakan gitu ya. Tujuannya dia kayak osilasi. Jadi tujuannya ini untuk menstimulasi otot-otot supaya kontraksi. Kayak kolega. Jadi kita lakukan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat ya, itu sebenarnya ada yang lokal vibration juga, lokal vibration ada. Jadi itu per otot ada juga. Cuma kalau untuk semuanya ya mendingan sekalian ini ya whole body ya semuanya. Kalau kemarin tuh ada yang penelitian tuh antara lokal sama whole body itu kurang lebih hampir sama sih. Cuma kalau untuk yang kasus-kasus yang contohnya aja kayak olahraga itu banyak lebih contohnya ke lokal karena lokasinya kan dia satu-satu ya. Nah, kalau ini kan kalau pasien paru kan keseluruhan body ya, jadi lebih bagus kalau kemudian diberikan dengan whole body vibration training. Jadi ini nanti tetap itu ya. Kemudian ini jangan lupa ya kita berikan edukasi ya, karena sebagai dokter kita harus memberikan edukasi ya. Ini jangan lupa kepatuhan edukasi ya, kemudian latihan ya kan, kemudian meningkatkan aktivitas fisik, tidak merokok ya kan, kemudian menggunakan energi yang dia energi ekspediturnya rendah ya, supaya tidak kelelahan pasiennya. Kalau ini kalian bisa mengukurnya lewat match ya, bisa diukur jadi dengan menggunakan treadmill ya, jadi kita bisa tahu itu dia energi berapa match yang dia bisa lakukan. Jadi kita tidak bisa memberikan yang lebih, nanti takutnya pasiennya dia gampang capek dari sesak nafas. Sampai dari sini ada mau ditanyakan tentang pulmonary dehidratation sebelum kita masuk ke video. Sudah ngerti atau belum ngerti? Sudah ngerti atau belum ngerti? Atau sudah lumayan ngerti? Yes. Jadi kalau untuk rehab sih sebenarnya kita hanya ini ya, pendamping dari kasus-kasus yang ini ya, misalnya ini kan kasus paru, jadi kita hanya pendampingnya untuk memberikan terapi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien ini. Jadi ini kemarin videonya saya bikin cuma mungkin ya cuma suaranya dari mana sih?
sekarang tadi jawabannya berarti apa? Yang soal tadi? Ah? Baik, bentar ya. Soal yang tadi ya. Mana tadi ya? Ini. Apa jawabannya? Bentar jawabannya. Ya, coba direnungkan ya jawabannya apa. Ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Sebelum kita tutup, jadi untuk pulmonary rehabilitation tidak terlalu banyak yang bisa kita bicarakan ya. Tadi yang penting dari rehabilitasi terutama mengenai terapi fisik dada tadi ya, yang sudah kita jelaskan dan sudah kalian lihat lewat video ya. Jadi dari video mungkin lebih ngerti karena kan ada prakteknya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai pulmonary rehabilitation? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Terima kasih.